Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Jumat tanggal 21 Mei 2021. Saat ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu hidup dalam kebangkitan. Sebelumnya mari kita bersama berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kehidupan yang senantiasa Tuhan pelihara, untuk setiap berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala sesuatunya. Dan saat ini Tuhan, di dalam syukur itu, kami pun hendak merenungkan sabda kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, memberkati kami, dan memampukan kami di dalam keterbatasan kami, untuk kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Sehingga kehidupan kami pun boleh senantiasa diperbaharui. Kami serahkan Tuhan perenungan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai dengan ayat 58. Yang demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Salah satu hal yang menjadi sesuatu yang kita banggakan atau kita sangat senang dengan hal itu ketika kita menjadi seorang Kristen atau pengikut-pengikut Kristus adalah bahwa kita mendapatkan jaminan keselamatan. Kita mendapatkan jaminan kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, dulu ketika saya kecil, saya itu selalu membayangkan bahwa gimana sih kebangkitan itu gitu. Apakah kemudian, karena dulu sering nonton film horor begitu ya waktu kecil. Jadi membayangkannya adalah ketika kita setelah mati kemudian dibangkitkan, maka kemudian akan keluar dari kubur. Kita semua yang sudah mati ini kita akan keluar dari kubur dan kubur itu akan terbuka dan kita akan keluar dan bangkit kembali dan hidup gitu. Nah, banyak pertanyaan itu juga menjadi pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang pada waktu itu di Korintus terhadap Paulus. Kalau kita membaca teks yang kita baca ini secara utuh di dalam satu perikop begitu, kita akan menjumpai itu. Di mana orang kemudian bertanya, loh, mana bisa sih orang yang sudah mati kemudian bangkit? Apakah kemudian badan yang sudah mati itu kemudian akan hidup lagi badannya? Nah, tapi kemudian si Paulus ini menjawab bahwa dalam kebangkitan ada hal-hal yang ada dibedakan. Paulus membedakan antara dua hal, yaitu kebangkitan atau badan yang dapat binasa
dan tubuh atau badan yang tidak dapat binasa. Tubuh yang binasa atau tubuh yang bisa mati dan tubuh yang tidak bisa mati. Nah, tubuh yang kita kenakan sekarang ini di dalam kehidupan kita sekarang ini di dunia adalah tubuh-tubuh yang bisa binasa atau badan yang bisa binasa, bisa mati. Tetapi kemudian di dalam kebangkitan nanti, Tuhan akan membangkitkan kita di dalam kebangkitan-kebangkitan tubuh yang tidak dapat binasa. Atau dalam bahasa Paulus itu dibahasakan sebagai roh kebangkitan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita selalu mengimpikan, kita selalu menginginkan bahwa setelah kita nanti mati, kita akan mendapatkan kebangkitan itu. Kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal, kita akan merasakan sukacita, merasakan kedamaian, dan tidak lagi hidup dalam kefanaan. Gitu ya, pasti kita semua pasti menginginkan itu. Tetapi yang menjadi persoalan adalah, kita menginginkan kebangkitan pada tubuh yang tidak binasa. Kita yakin kita sudah menerima itu. Tetapi dalam kehidupan sekarang, nampaknya kita tidak benar-benar menghidupi arti kebangkitan itu. Maksudnya adalah, ketika kita menginginkan kebangkitan tubuh yang tidak dapat binasa, tetapi dalam praktik kehidupan, kita justru yang kita perjuangkan mati-matian, yang kemudian kita kita perjuangkan dengan mengorbankan banyak hal, justru adalah tubuh yang dapat binasa sekarang ini. Tubuh yang kita kenakan sekarang ini di dunia ini. Kita mengorbankan kepedulian terhadap orang. Kita mengorbankan empati kepada orang. Kita mengorbankan kasih kepada orang. Supaya apa? Supaya tubuh kita ini merasakan kepuasan. Saya bisa makan. Yang penting saya bisa makan. Yang penting saya bisa hidup. Orang lain itu terserah. Kita kemudian mengorbankan itu semua, mengorbankan relasi, mengorbankan kehidupan komunitas kita dengan orang lain untuk mendapatkan kepuasan tubuh yang tidak kekal ini atau tubuh yang dapat binasa ini. Kan tidak sinkron jadinya. Kita hidup sudah mendapatkan kebangkitan dalam tubuh yang tidak binasa, tetapi kita hidup justru memperjuangkan, kita hidup justru kemudian mengorbankan segala sesuatu untuk tubuh yang dapat binasa ini. Nah, lalu gimana caranya supaya kita bisa hidup selayaknya kita hidup dalam kebangkitan, kita hidup dalam kebangkitan tubuh yang tidak dapat binasa? Di dalam ayat yang ke-58, Paulus mengatakan bahwa, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan menjadi satu bentuk bahwa kita sungguh-sungguh hidup dalam kebangkitan itu. Pekerjaan Tuhan itu apa sih? Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang mau memelihara bukan hanya tubuhnya sendiri dalam badan yang bisa binasa ini, tetapi juga memelihara kehidupan komunitas, memelihara kehidupan orang-orang di sekitar. Kita bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tapi kita hidup menghidupi komunitas, kita menjaga kehidupan komunitas, dan itulah pekerjaan Tuhan. Jadi kalau kita sudah hidup dalam kebangkitan, kita sudah menerima kebangkitan itu, dan kita sudah yakin bahwa kita akan mendapatkan kebangkitan dalam tubuh yang tidak dapat binasa, maka marilah kita hidup dalam suasana itu. Kita hidup dalam situasi itu, yaitu dengan cara melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang mau memelihara komunitas, bukan kehidupan, bukan pekerjaan yang merusak komunitas. Bukan kehidupan yang saling membunuh satu dengan yang lain, tetapi pekerjaan yang mau menghidupkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam kebangkitan itu. Kebangkitan dalam tubuh yang tidak dapat binasa. Amin. Mari sekarang kita berdoa, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita memohon pimpinannya, baik di dalam cara hidup kita untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam kebangkitan, dan juga menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan kita. Mari kita berdoa. Satu kebanggaan bagi kami Tuhan, satu anugerah bagi kami yang tidak terkira, ketika kami
di dalam keterbatasan kami menerima kebangkitan yang kekal. Ketika kami Engkau janjikan untuk kami dapat menerima kebangkitan tubuh yang tidak dapat binasa. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk kami senantiasa mengamini itu dalam kehidupan kami. Kami dapat mencerminkan kebangkitan itu di dalam hidup kami sehari-hari. Ajarlah kami untuk senantiasa melanjutkan, melakukan pekerjaan-pekerjaan tangan-Mu dengan memelihara komunitas kami, bukan merusaknya, dengan menghidupi orang-orang di sekitar kami, bukan membunuh kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia, pengikut-pengikut-Mu yang hidup dalam kebangkitan. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa, kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang saat ini sedang bergumul dengan sakitnya, yang saat ini sedang bergumul dengan pengobatan-pengobatan dan pemulihannya. Kami menyerahkan untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Anak Amoresya, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiyati, Bapak Rasdiman, Bapak Stiantono, Bapak Larbatio, Ibu Rustiti Dwi Edi, Saudara Yunan Widiatmoko, dan juga Bapak Ibu serta saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati mereka, senantiasa hadir di dalam proses pengobatan, proses pemulihan, kontrol, dan apapun upaya yang mereka lakukan, sehingga kasih Tuhan benar-benar dapat mereka rasakan. Berkat penyertaan Tuhan dapat betul-betul mereka rasakan di dalam situasi yang tidak mereka inginkan saat ini. Bapak, kami saat ini juga menyerahkan untuk orang tua kami yang saat ini oleh karena usia yang semakin lanjut juga mengalami fisik yang semakin menurun. Kami berdoa untuk Ibu Resmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tijem Mangkun Sentono, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Esther Subianto, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadel Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Bapak Ibu Waginah Paijo, dan juga Bapak Ibu serta orang tua kami yang lainnya. Bapak, kami juga menyerahkan mereka, biarlah kasih Tuhan yang juga menemani orang tua kami ini Tuhan di masa tuanya. Meskipun fisik mereka sudah semakin menurun, tapi kami mohon biarlah sukacita, damai sejahtera, dan ketentraman yang dari Tuhan boleh senantiasa mereka rasakan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan bersama kami, komunitas kami, baik di gereja maupun komunitas kami di masyarakat, ataupun juga komunitas kami dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, ajar kami untuk dapat memelihara komunitas kami, ajar kami untuk dapat mengupayakan kehidupan bersama kami dengan yang lain, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam komunitas-komunitas di mana kami berada. Kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa kami Tuhan, kami berdoa untuk perdamaian di bangsa kami. Kiranya Tuhan yang hadir juga memberkati kami, membuka hati kami untuk kami mau mengupayakan perdamaian kehidupan bersama kami. Dan kami juga berdoa untuk situasi yang saat ini juga terjadi, masih juga perang, masih juga banyak korban yang berjatuhan bagi saudara-saudara kami di Palestina dan juga di Israel Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati saudara-saudara kami di sana, Tuhan yang menghadirkan perdamaian di antara mereka, sehingga bukan saling bunuh, saling menghancurkan yang terjadi, tetapi biarlah mereka juga boleh mengupayakan kehidupan bersama. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami serahkan segala pergumulan kami dan perjuangan kami, untuk kami melanjutkan kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.